Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nurul Indah, Nestia Amara Bilqis, dan Nadra Nadia akan mempresentasikan kitab yang berjudul Tahrimu Khamru wal Maisir. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Nadra Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrimul khamru wal maisir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengapa urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tahlilul lafzi. Al-khamru wal muskiru fi asiril inabi wa ghairihi. Wa hiya ma'khudatun min khamar syai'i idza satarahu wa 'atahu wa ghatahu sumiyat khamran li'annaha tasturul aqla wa ta'tihi wa minhu qawluhum naqul ina'i ay ghataituhu. Al-khamru merupakan minuman yang memabukkan yang berasal dari sari anggur dan lainnya. Diambil dari kata al-khamru asy-syai' yang artinya menghalangi dan menutupi sesuatu. Dinamakan khamar karena dia menghalangi dan menutupi akal. Seperti perkataan mereka, aku menutup bejana. Qala az-zujaju al-khamru fil lughati ma satara 'ala al-'aqli. Yuqalu dakhala fulanun fi khimarin nasi ay fil kathiri alladhi yastatiru fihim wa khimaratul mar'ati. Qina'uha sumiyat khimaran li'annaha yughatiru ra'saha. Az-Zujaj berkata, khamar secara bahasa adalah sesuatu yang menutupi akal dalam ungkapan Arab. Fulan masuk ke kerumunan orang-orang yang membuatnya tertutupi di antara mereka. Dan himar wanita artinya adalah kerudung. Disebut himar karena menutupi kepalanya. Wa yuqalu Ibnul Ambari samaitu khamran li'annaha tukhamirul aqla ay tukhalituhu. Yuqalu khamiruhu da'u idza khalatahu wa anshada likathirin. Hani'an mari'a ghayra da'in mukhamar. Ibnu Ambari mengatakan, karena dia memasuki akal, yakni membaur dengan akal. Dalam ungkapan Arab dicontohkan penyakit untuk menutupinya. Dalam bait syair dikatakan,
melegakan, menyegarkan, tanpa ada penyakit yang menutupinya. Wal maisiru al-qimaru minal yusri wa huwa suhulati li'annahu kasaba min ghairi kaddin wala ta'abin aw minal yasari wal ghaniyyu li'annahu sababu yasarihi. Al-maisiru itu berarti perjudian berasal dari kata yusr yang artinya kemudahan karena judi merupakan upaya mendapatkan penghasilan yang tidak pula melelahkan atau ia asalnya yasar yang artinya kecukupan karena ia jadi sebab kelaparan. Kemudian wa fi shahahi wa yasirul qaumu al-jazuru idza qtasamu a'dha'aha wal yasiru alladhi yali qismatal jazuri. Dalam as-sobah yasarul qaumi al-jazur yang berarti orang-orang itu membagi organ-organ hewan potong. Sementara yasir adalah orang yang mengurusi pembagian hewan potong. Ismun al-ismu al-dhanabu wa jam'uhu athamun. Yuqalu athimun wa athimun. Wal athimu al-mutahammilu al-athima qala ta'ala fa innahu athimun qalbuhu afadahu aghraghibu. Ismun adalah bentuk jamak dari lafad jamaknya lafad athamun. Dikatakan athim dan lafad athimun. Dan lafad al-athimu adalah orang yang menanggung dosa sebagaimana Allah berfirman fa innahu athimun qalbuh. Wa tusammal khamru bil ithmi li'anna syurbaha sababun fil ithmi qala asy-sya'iru syarabtul ithma hatta dhalla aqli kadzakal ithmu tadhhabu bil uquli. Khamr itu dinamakan dosa karena meminumnya itu sebagai sebab dosa. Penyair juga mengatakan, aku minum isem atau khamr sehingga kesadaran akalku hilang. Demikian, isem itu dosa karena juga menghilangkan akalku. Al-afu al-fadlu wa ziyadatu 'alal hajah. Al-afu itu berarti kelebihan dan pertambahan yang melebihi keperluan. Qala al-qafalu al-afu sahula wa tayassara mimma yang adalah kelapangan dan kemudahan yang terpisah dari kecukupan. Dalam ungkapan Arab itu dicontohkan, ambillah yang menjadi yuqalu qad afa laka aima tayassara. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, ambillah yang menjadi kelapangan. Wal ma'na infaqu ma faddala an hawaijihim walam tujahidu fihi anfusakum. Maksudnya diinfakkanlah kelebihan dari kemudahanmu dan jangan berusaha keras untuk menahannya. Ta'anatakum ay au qa'akum fil hajari wal masyaqqati. Berarti membuatmu dalam kesulitan dan kesukaran. Wal aslu al-anata wa aslu al-anatu al-masyaqqatu yuqalu a'nata fulanun fulanan
idza awqa'ahu fi ma la yastati'ul khuruja minhu. Al-anat itu berarti kesulitan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, fulan mengalami kesulitan dan dia tidak mampu keluar darinya. Wa anatil azmi idza kasara ba'dal jabari. Dalam ungkapan Arab juga dicontohkan, tulang itu patah setelah dipulihkan. Wa akamatun anauta idza kanat syaqqatan kadudan wa minhu qauluhu ta'ala azizun 'alaihi ma 'anittum ay syadidun 'alaihi ma syaqqa 'alaikum. Akmah berarti anut, penutup mulut yang sulit dikenakan. Sebagaimana firman Allah, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu lalui. Maksudnya berat bagaimana? Maksudnya berat baginya kesulitan yang kamu alami. Qala az-zujaju wa ma'na qawluhu ta'ala walau sya'allahu la'anatakum aylau sya'alaka falakum ma yashtaddu 'alaikum. Az-Zujaj itu mengatakan makna firman Allah, dan jika Allah menghendaki niscaya Allah datangkan kesulitan padamu, yakni seandainya dia menghendaki niscaya dia membebani sesuatu yang memberatkanmu. Azizun hakimun, azizun ayla yamtani'u alaihi syai'un li'annahu ghaliba la yughalibu. Hakimun ay yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha'u hasiba ma taqtadihi al-hikmata wal muslihata. Lafad azizun hakimun berarti tidak ada sesuatu pun terlindungi darinya, karena dia unggul tanpa terungguli. Maha bijaksana yakni bertindak dalam kekuasaannya bagaimanapun yang dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan maslahah. Al-ma'na al-ijmali. Yaqulullahu jalla thana'uhu ma ma'nahu yas'aluka ashabuki ya Muhammad an hukmi tanawulil khamri wa an hukmil maisiri al-qimaru. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sebagai berikut. Sahabat-sahabatmu, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang hukum meminum khamar dan tentang hukum judi. Qul lahum inna fi muqarafatil khamri wal maisiri itsman kabiran. Katakanlah kepada mereka bahwa minum khamar dan berjudi itu berdosa besar dan menimbulkan bahaya yang besar. Wa dhararan 'aziman fihi ma naf'un madiyun du'ilun wa dhararuhuma a'zamu wa akbaru min naf'ihima. Memang ada sedikit manfaat materi pada khamr dan judi, akan tetapi bahayanya lebih besar dan lebih signifikan dibanding manfaatnya. Fa innal diya'al aqli wa dhihabal mali wa ta'ridul jasadi litta'allafi fil khamri. Karena hilangnya kesadaran akal dan hilangnya harta serta kerentanan badan terhadap kebinasaan karena khamr itu berdampak pada tubuh. Wa ma yajuruhul qimaru min kharabil buyuti wa dimagul usri wa saddu min ibadatillahi wa ta'ati wa hudutul adawati wal baghdha'i bainal la'ibina. Semua jika dibandingkan dengan manfaat materi
yang tidak seberapa, maka jauh lebih besar bahayanya yang sangat mencolok pada dua perbuatan dosa yang membinasakan. Kullu dzalika idza qisa ila naf'il madi an-naqata dhuharat dhararu al-kabiru al-fadihu fi hataini al-mubiqataini al-khabithataini al-khabithataini. Mereka bertanya kepadamu, itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi. Itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi yang tidak seberapa, maka jauh lebih besar bahayanya yang sangat mencolok pada dua perbuatan dosa yang membinasakan. Wa yas'alunaka madza yunfiquna min amwalihim wa madza yutsraquna kullahum anfiqul fadla wa ziyadata biqadri ma yashilu wa yatayassaru alaikum mimma yakunu fadilan an hajatikum wa hajatun man ta'uluna kadzalika qadat hikmatullahi ayyubayyina lakum al-manafi'a wal mudara wa ayyarshudakum ila ma fihi khairakum wa sa'adatakum litatafakkaru fi amrid dunya wal akhirah. Mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan dari harta mereka dan apa yang mereka tinggalkan? Katakan kepada mereka, infakkan kelebihan dan tambahan sesuai dengan kelapangan dan kemudahanmu. Di mana itu melebihi kebutuhanmu dan kebutuhan orang-orang yang berada di dalam tanggunganmu, demikian pula sebagai bentuk bijaksana Allah bahwa Dia menjelaskan kepadamu manfaat dan madarat serta menuntutmu kepada yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagimu agar kamu memikirkan tentang perkara dunia dan juga akhirat. Fata'lamu annal ula nafiyah wa annal akhirata baqiyah. Fata'lamu laha wal aqilu min athari ma yabqa ala ma yafna. Sehingga kamu pun menyadari bahwa dunia itu fana dan bahwa akhirat itu kekal. Oleh karenanya, kamu pun berbuat amal untuk akhirat, dan orang cerdas adalah yang mengutamakan yang kekal dibandingkan yang fana. Wa yas'alunaka ya Muhammad an muamalatil yatama ayukhalitunahum aw ya'tazilunahum. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang perlakuan terhadap anak-anak yatim. Apakah mereka mesti berinteraksi dengan anak-anak yatim atau menjauhkan diri dari anak-anak yatim? Qul lahum qasdu islahi amwalihim khairun man ya'tazalihim wa in khalatumuhum fahum ikhwanukum fid din wal akhu yanbaghi ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Katakan kepada mereka, mengupayakan pengelolaan harta anak-anak yatim adalah lebih baik daripada menjauhi mereka. Jika kamu berinteraksi dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Menurut agama, dan orang mesti mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Wallahu raqibun mutalli'un 'alaikum ya'lamul mufsidu minkum minal muslihi. Allah senantiasa mengawasimu. Dia mengetahui siapa di antara kalian yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengupayakan perbaikan. Fala taj'alu
latotakum iyahum dzari'atan ila akli amwalihim. Oleh karenanya, janganlah menjadikan interaksimu dengan mereka sebagai modus untuk memakan harta mereka. Walau sya'allahu la'auqa'akum fil haraji wal masyaqqati walakinnahu yasiru alaikum wasahhalal ladzina rahmatan wa ra'fatan bikum. Wa huwal azizul ladzi la yamtani'u alaihi syai'un al-hakimu fima yusyarri'u li'ibadihi minal ahkam. Allah menghendaki, niscaya Dia membuat kalian berada dalam kesulitan dan kesukaran, akan tetapi Dia memudahkan dan melapangkan agama bagimu sebagai rahmat dan kasih sayang kepadamu. Dialah yang Maha Perkasa dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terlindungi darinya. Bahkan bijaksana yang menempatkan berbagai ketentuan hukum bagi hamba-hambanya. Sababun nuzuli. Awalan, rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Umar ibn al-Khattab annahu qala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'an fa innaha tadhhabu bil mali wal aqli. Asbabun nuzul, yang pertama, Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi itu meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ia pernah berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamr dengan sejelas-jelasnya, karena ia telah membinasakan harta dan merusak akal." Fanazalat hadhil ayah wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Fadu'ya Umaru wal maisir. Fadu'ya Umaru faquri'at alaihi faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'an. Kemudian turunlah ayat yang berarti mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut, lalu ia berdoa, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamr dengan keterangan yang jelas." Fanuzilatil ayatu fi suratin nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian turunlah ayat dalam surah An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Fakana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqamas sholata nada alla yuqarribanna sholata sukaran. Fadu'iya Umaru faquri'at alaihi faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'an. Maka orang yang mengumandangkan azan pada zaman Rasulullah, apabila sholat akan didirikan, ia memanggil. Apabila sholat akan didirikan, ia memanggil dengan hendaklah sekali-kali orang yang mabuk tidak mengerjakan sholat. Lalu Umar dipanggil, kemudian dibacakanlah ayat tadi. Kemudian beliau berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamr dengan keterangan yang jelas." Fanuzilat fil ma'idati fadu'iya Umaru faquri'at alaihi falamma balagha fahal antum muntahun. Qala Umar, intahaina.
Kemudian turunlah ayat dalam surah Al-Maidah. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut. Maka ketika sampai pada ayat tersebut, maukah kalian berhenti? Kemudian Umar berkata, kami berhenti sebanyak 2 kali. Sanian, warawa Ibnu Jaririn an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala lamma nazalat wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Penjelasan yang kedua, Ibnu Jarir itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkisah ketika diturunkannya ayat, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Wa nuzila innal ladzina ya'kuluna amwalal yatimi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan kemudian turunlah ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Intolaqo maka na'indahu yatimun fa'azzala ta'amahu min ta'amihi wa syarabahu min syarabihi. Pengasuh anak yatim memisahkan makanannya sendiri dengan makanan anak yatim asuhannya. Demikian juga dengan minumannya. Faja'ala yufaddilu syai'a min ta'amihi. Fayuhbasu lahu hatta ya'kulahu au yufsida. Fashtadda dzalika alaihim. Dipisahkan dari minuman anak yatim itu sehingga persediaan makanan menjadi lebih dan juga menjadi busuk. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Mereka pun menyampaikan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat yang berarti, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah bahwa mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Fakhalatu ta'amahum bi ta'amihim wa syarabahum bi syarabihim. Mereka pun akhirnya itu mencampur makanan mereka dengan makanan anak-anak yatim asuhannya. Wujuhul qiraati, ragam qiraat. Al-awwal qara'a al-jumhuru qul fihi ma ithmun kabirun bil ya'i wa qara'a hamzatun wal kasai katsirun bisa'i. Yang pertama, jumhur ulama qiraah itu membaca ayat yang berarti katakanlah kepada keduanya terdapat dosa yang besar. Mengatakan lafaz qul fihi ma itsmun kabirun bil ya'i dengan ya. Wa qara'a hamzatun wal kasai katsirun bisa'i. Kemudian membaca
Hamzah itu membaca dan kasai. Lafadz katsirun bisai dengan huruf ta. Qala Tabariyu walau kana alladzi wasafa bihi min dzalikal katsirati laqila wa ithmuhuma aktsaru min naf'ihima. Kemudian Tabari berkata, seandainya yang sifat yang dinyatakan itu maksudnya banyak, niscaya akan dikatakan niscaya yang dikatakan adalah dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Asani qara'a al-jumhuru qul al-afwa bin nasbi wa qara'a Abu Amrin qul al-afu bir raf'i wa yakunu ma'nal kalamu hina idzin mallazi yunfiquna qul al-munfiqu al-afu. Yang kedua, jumhur ulama membacanya qulil afwa bin nasbi dengan nasab. Kemudian Abu Amr itu mengatakan bahwa lafadznya qulil afu, yaitu dengan rafa. Mereka bertanya, apa yang mereka infakkan? Katakanlah yang diinfakkan itu adalah kelebihan dari kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wujuhu i'rab, ragam i'rab. Qaulahu ta'ala, kadzalika yubayyinullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yubayyinullah. Qala Ibnu Ambari, kafin fi wa kadzalika isyratan ila ma baina minal infaq. Ibnu Al-Anbari mengatakan kaf pada kadzalika kembali pada infak. Wa kanahu qala, yang dijelaskan seakan-akan Allah berfirman, mislu dzalika dani bainalakum fi infaq. Seperti itulah yang dijelaskan kepadamu terkait dengan masalah infak. Yubayyinu ayat wa yajuzu an yakuna wa kadzalika laisa isyrata ila ma kibalihi bal bimu'anni. Bisa juga kata kadzalika tidak menjadi syarat dari kata sebelumnya, tapi bermakna hakada. Seperti ini, demikian seperti yang dimukakan oleh hakadza qalahu Ibnu Abbas, yang seperti dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Waqala ikbiri kafin fi kadzalik. Akbari berkata, huruf waqala Akbari berkata, kafin fi kadzalika fi maudhi'i nasbi na'tin limas dari idaufa ayat tabayyina mithlu hadzat tabayyina yubayyinullahu lakum wa qalu lahu fi dunya wal akhirah. Huruf kaf pada kata kadzalik i'rabnya adalah nasab karena kedudukannya sebagai sifat atas masdar yang dibuang yaitu tabyinan. Tabyinan mislaha zata
tubayyinullahu lakum. Wa qawluhu fi dunya wal akhirah muta'allifatin yatafakkarun wa yajuzu anta alaqa ba yubayyinu wa mu'anni yubayyinu lakum ayati fi amri dunya wal akhirah. Penjelasan seperti penjelasan ini adalah yang Allah jelaskan kepada kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirat masih terkait pada kata yatafakkaruna dan boleh juga dikaitkan dengan kata yubayyinu yang berarti Allah menjelaskan kepadamu terkait dengan urusan dunia dan akhirat. Qauluhu ta'ala islahu lahum khaira islaha mubtada'in wa khaira khabarahu wa jaza ibtida'u din nakirati huna li'itaha fi mu'anni fi'li tafdairah islahuhum. Kedua, firman Allah islahu lahu khair memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Kata islah berkedudukan sebagai mubtada dan kata khairal sebagai khabarnya. Diperbolehkan mubtada dengan ism nakirah pada kalimat tersebut karena di dalamnya menyimpan arti kata kerja yaitu aslahuhum. Qauluhu ta'ala fi ikhwanakum marqa'u ala adhu khabarun limubtada'i mahdhufi taqdirihi hum ikhwanakum lataifu at-tafsir. Ketiga, firman Allah fa ikhwanukum dalam surat Al-Baqarah ayat 220 dibaca rofa karena posisinya sebagai khobar mubtada dan dibuang jika dijabarkan menjadi hum ikhwanukum, mereka itu saudaramu sampai ikhwanikum. Lataifu at-tafsir, kelembutan tafsir. Al-latifatu ula anzalallahu ta'ala fi qamri arba'a ayat nazum bimakati qawluhu ta'ala wa min samaratin nakhili wa an'abi attakhiduna minhu sukran wa rizqan hasanan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 ayat tentang khamar. 1 turun di Mekah, yaitu firman Allah, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Fukana al-muslimuna yushribunaha fi aula islami wahya lahum halal. Maka kaum muslimin meminumnya di permulaan Islam dan khamar bagi mereka pada saat itu adalah sifatnya halal. Tsumma nuzulun di Madinati qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qala fihuma itsma kabira wa manafi'a linnas. Kemudian di Madinah turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Fatarukha qaumun liqaulihi kufihuma itsma kabir. Lalu sebagian mereka meninggalkannya mengingat firman Allah, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Wa syarribaha qaumun
qawlihi wa manafi'a linnas. Tsumma inna abda rahmani bin Aufi. Sedang bagian yang lainnya tetap meminumnya karena melihat firman Allah dan beberapa manfaat bagi manusia. Kemudian Abdurrahman bin Auf membuat makanan, sana'a ta'aman wada'a ilaihi nasan ishaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'amahum wa saqahum al-humuruh wa qadarata salata al-maghribi faqaddamu ahadahum liyusalli yahum qara'a qala ya ayyuhal kafiruna abdu ma tu'abbidun. Lalu ia mengundang teman-temannya dari kalangan sahabat Nabi, kemudian mereka pun diberi minuman khamar, dan ketika tiba waktu salat maghrib, mereka mengajukan salah seorang di antara mereka untuk menjadi imam. Kemudian imam itu membaca ayat demikian, hai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah. Dengan membuang huruf nafi la, maka turunlah ayat bihadfi fanuzuluhu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum saqara hatta ta'lamu ma taqulun. Maka turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Bihadfi faharamallahu sakiri fi awqatilas sholati fakana rajulu yushribuha ba'da sholati isya'i fayusbihi wa qad zala sukru thumma inni atana bani maliki. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan mabuk pada waktu-waktu sholat. Kemudian ada seseorang mukmin minum khamar sesudah sholat isya, lalu masuk waktu subuh sedang mabuknya sudah hilang. Kemudian Isban bin Malik atabani bani maliki sana'a ta'aman wa da'a ilaihi rijalan minal muslimina fihim Sa'ida bani Abi Waqqasi wa kana qadashui lahum ra'sa ba'ir fa'kalu wa syarrabul khamra hatta adhat minhum. Kemudian Isban bin Malik membuat makanan dan mengundang rekan-rekannya orang-orang Islam. Di antara mereka terdapat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah menyiapkan panggang kepala unta buat mereka. Lantas mereka makan dan minum khamar hingga mabuk. Fahtakhru inda dzalika wa tunashidu al-ash'ar fanshudu ba'dahum qasidati fiha fakhawmihi wa hijai an ansari fa'akhda rajulun minal ansari lihayyi bi'abri fadrab bihi ra'su Sa'ida fushijhu
Fa'in talaqa Sa'du ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyakan ilaihi ansari fa'anzalallahu itma khamara wal maisirah wa'ansaba wa'anzala marijisun ila qawlihi fahal antum mu'tahun faqala amru intahayna rabbana intahayna. Di antara mereka terdapat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah menyiapkan panggang kepala unta buat mereka, lantas mereka makan dan minum khamar hingga mabuk. Mereka merasa bangga bersyair yang berisikan kebanggaan kaumnya dan mengejek kaum Ansor. Lalu seorang Ansor mengambil sepotong tulang dagu dan dipikulkan ke kepala Sa'ad sehingga terluka. Kemudian Sa'ad pergi menghadap Rasulullah dan melaporkan kejadian itu. Maka turunlah ayat, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Sampai firman-Nya, maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. Kemudian Umar berkata, kami berhenti, wahai Allah, kami berhenti. Al-latifatu fi tahrimi al-khamri bahada tartibi hukumata balayqoh. Kedua, dalam menetapkan hukum haram pada khamr dengan proses seperti ini mempunyai hikmah yang sangat besar. Wadzalika anna qauma al-fawshariba al-khamru wa asbahat juz'aman hayatihim walau haramat alaihim daf'at wahidati li syakki dhalika ala nafusihim warabbuma lam yastajibu lidzalikan nahi kama naqwala sayyidati Aisyati radhiyallahu anha awwala ma nazulu minal Qur'ani suratan minal mufassili fiha dzikra al-jannati wan nari hatta idza saban nasu ila islami nazalu halala wal harama walau nazulu awwala ma tazul la yushribu al-khamri liqaulau la tada'u al-khamru abadan aw dzalika minal khutti al-hakimati allati intahajaha islamimu fi mu'alajati al-amradi ijtima'i faqad sa'alaka linnasi tariqa at-tadarruja fi tashri'i ahkam fabada bitta'firi minhu batariqan ghairu mubashiri kama fi ayati ula thumma yatanfiri mubashiri al tariqi muqarrati baina syai'un fihi nafa'al da'ilu wa syai'un fihi dararun wa khataru
jusaimi kama fi ayati tsaniyah. Summa itahrimi al-juzni fi awqatu as-salati kama fi ayati salisah. Summa at-tahrimi al-akli fi jami'i awqati kama fi ayati rabi'ah. Falahu ma adaqa hadza tashri' ma ahkamihi. Di antaranya orang Arab pada waktu itu telah terbiasa minum khamar sehingga minum khamar menjadi bagian dari hidup mereka. Seandainya dilarang secara spontan, tentunya hal itu akan merasakan sangat berat untuk diterima, bahkan akan menolak larangan tersebut sebagaimana dikatakan Aisyah. Permulaan yang diturunkan dari Al-Quran yaitu sebuah surat dari surah-surah yang pendek yang berisikan masalah surga dan neraka, sehingga setelah manusia mantap terhadap Islam barulah diturunkan ayat yang berisikan tentang hukum halal dan haram. Seandainya permulaan ayat yang diturunkan itu tentang larangan minum khamar, tentu mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Hal ini termasuk langkah yang sangat bijak yang ditempuh Islam untuk mengobati penyakit-penyakit sosial. Islam menempuh dengan cara bertahap dalam menentukan hukum. Pada mulanya dimulai dengan menyinggung bahayanya secara tidak langsung seperti dalam ayat 67 surat An-Nahl. Kemudian tahap berikutnya disinggung bahayanya secara langsung dengan dibandingkan antara manfaat dan bahayanya lebih besar sebagaimana dalam ayat 219 surat Al-Baqarah, lalu selanjutnya dengan mengharamkan bagian daripadanya yaitu seperti dalam ayat 43 surat An-Nisa. Kemudian barulah dalam tahap terakhir diharamkan secara keseluruhan bagaimana dalam ayat 90 surat Al-Maidah. Sungguh begitu cermat dan bijaksana dalam pencangan hukum ketiga jika ditanya bagaimana hukum khamar dikatakan bermanfaat. Wal jawaba maroda bil manafi'i fi ayati fi amaliyati allati kanau yastafaidi wa naha min tijarati humuri yurabbihuna min har ribaha fahisha kama yarabbahuna min warai mayasir wa mimma yudli ala anna naf'a madi anna Allah ta'ala kurnaha bil muyassir yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wala syakka anna an-naf'a fi mayasiri madiyuhtu haitsu yakunu ribhu li ba'di muqamirina fakadzalika fi hamru qala al-amana al-Furtubi amma al-manafi'i fi al-khamri furibihi ittajarah fa'itihum kan nawa yajlaunaha minasyamai birakhsi fayabi'unaha fi hujazi birihi wa kana law yaronna al-mama kasanati fiha wa yashtari talibi al-khamri as-samani al-ghali hadza asahha ma qila fi manafi'iha.
Padahal jelas-jelas hanya membuang-buang harta dan merusak akal. Jawabannya yang dimaksud dengan beberapa manfaat itu adalah manfaat dari sisi materi yang dapat mereka peroleh dengan jalan perdagangannya, yakni mereka mengharapkan dapat memperoleh untung yang buruk seperti keuntungan yang mereka peroleh ketika berjudi. Hal yang menunjukkan bahwa manfaat pada khamar bersifat material adalah bahwa Allah menyamakan dengan judi. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi dan tidak diragukan lagi bahwa manfaat judi adalah manfaat material bagi orang yang menang. Begitu juga dengan khamar berupa keuntungan dalam memperjualbelikannya karena mereka memperoleh dari syariah dengan harga yang murah, lalu dijual di Hijaz dengan harga tinggi, sedangkan mereka belum pandai dalam cara menawar ini. Pandangan yang paling benar tentang manfaat khamar. ويحتمل أن بريد بالنفسه في خمر تلك كالذات والنشوة مزعومة عبر عنها شاعرة بفوله ونشربها فتركنا مولكا وأسدا ما ينونها لقاء وكما قال بعض المغرمين في خمر لا يلذ سكر حتى يقلو سكران له ويروا قصعة فيلا ويظن فيل نملة التي فربعه أثمني وشيء في إنسان أخر فإذا فقد إنسان أقل أصبح كحوينا ولهذا حرم الله الخمر وسميت أمي خبائث li'atha sababu fi kalli fabihi rawan nisa'i Uthmani radhiyallahu anhu atku qala ajtanabu al-khamru fa idha am khaba'ith idhuna rajulu mimma kana qablakum muta'abbida fa'aqatahu imra'uyata fa'arsalta ilaihi jaraitaha faqalat lahu inna nad'uka li syahadati fa'in talaqa ma'a jariyatiha fatfikta kama dakhla baba uglaqta ya ghawiyati fa'arlati ilaihi jarati fa'uglati hatta aqda ila imrati waditi indaha ghalamun wabati khamri faqalat inni wallahu ma da'watika li syahadati walakinna da'wati litaqa'u ali tashribu min hadhihi khamri kasan aw taftulu hadha al-ghulam qala fasikani min hadhihi al-khamri kasan fasaqatahu kasa qala zauduni fuzaduhu falam yabrah hatta waqa'i alaiha waqatla an-nafsi
fa'jtanabu khamra fa'id wallahu la yajma'i imanu fa'idmana khamri ilai yushika au yajazu ha adahuma sahibi. Lalu dijual di Hijaz dengan harga tinggi, sedangkan mereka belum pandai dalam taruh-menaruk ini pandangan yang paling benar tentang manfaat khamar. Keempat, suatu yang paling berharga dan paling mahal bagi manusia adalah akalnya. Jika manusia sudah kehilangan akalnya, maka tak ubahnya seperti hewan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar yang dinyatakan sebagai biang segala keburukan, karena khamar menjadi pemicu utama segala bentuk kekejian. Imam An-Nasi meriwayatkan dari Utsman bahwa ia pernah berkisah, jauhilah khamar karena sesungguhnya khamar adalah sumber segala keburukan. Dulu pernah ada seorang laki-laki yang ahli ibadah, lalu ia dicintai oleh seorang perempuan. Kemudian perempuan itu mengirim seorang bujang kepada laki-laki, lalu berkata kepada laki-laki itu, kami memanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Maka berangkatlah ia bersamanya. Setelah masuk di dalam rumah perempuan itu, pintu pun ditutup rapat-rapat, maka dilihatlah seorang perempuan yang cantik rupawan. Di sampingnya ada seseorang pelayan dan kendi berisi khamar. Lalu perempuan itu berkata, Ketahuilah, aku memanggilmu bukan untuk menjadi saksi, tapi aku bermaksud agar engkau mau tidur bersamaku dan meminum khamar ini barang segelas, atau membunuh anak muda ini. Laki-laki itu berkata, beri aku minum khamar segelas. Lalu diberinya 1 gelas, kemudian ia berkata, tambahlah. Lalu ditambahnya, begitulah seterusnya, sehingga ia pun meniduri perempuan itu dan membunuh si anak muda tersebut. Maka jauhilah khamar, karena sesungguhnya tidak akan bisa menyatu antara iman dengan kebiasaan minum khamar, kecuali mesti salah satunya ada yang kalah. Guys, itu berapa menit lagi? Ini ada telepon dulu, bentar. Bisa gak? Bentar ya, bentar. Sekalian ganti Zoom kan? Bentar. Al-Latifatu Khamis. Qala kisab'a simumil qari fi dammi humuri ba'da harramaha ala nafsuhu. Ra'aitu khamara solihatu wa fiha khisala nufsidur rijulu halima. Qala Allahu ashrabaha sahihah wala ashfi biha abadan sakima wala u'ti biha tamana hayati wala ud'u laha abada nadima fa innahu murun nafdahu syaribiha wa tajanniyuhum biha al-amru azima. Qala Qurtubi wa in syariba yusayyiru dohkatu lil uqai wa yulibu bibaulihi wa udratihi wa rabbuma yamsahu wajahahu hatta rawiyu ba'duhum yamsahu wajahu biwaulihi wa yaqulu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin wa ruwiya ba'duhum wal kalaba yalhasu wajahu wa huwa yaqulu luhu akramakallah kama akramatni. Al-Latifatus sadasah. Qala sahibu syafi sahti muyassiri dikati wa yata'amaluna bihi fi jahili wa kanata lahum
aqdaha wahia fadha watta'ama warraqiba wal hilas wan nafisa wal musbilu wal mu'la wal manihu wal safiha wal wagda maglauma man jazuri yanharunaha ilal risalasati wahia maniha wasafiha wal wagda walif di sahum walid tau sahmani walir riqaibi salasatan walil hilisi arba'atan walin nafisi khamsah walal nasibla sinnatan walil mu'li sab'atan yaj'alaunaha fi kharbitati wa yad'aunaha ala yadi adli thumma yujajilaha wa yudkhilu yadahu wa yukhraju basimu rajulu qadahan minha faman kharaja lahu qadahun min dauta ansiba akhadhan nasiba mausumu bihi wa man kharaja lahu qadahula nasiba lahu lam ya'khudh syai'an wa gharama samanal jazuri kalhu wa kasau yad'uhu tilkal ansibai ila al-faqara wa la ya'kalawna minha wa yaftakhiruna badzalika wa yadamuna man lam yudkhil fihi. Khalifah kelima, Qais bin Asim al-Munqari mengatakan tentang darah Khidir setelah dia hilangkan dia dari kepercayaannya. Saya melihat anggurnya enak dan di dalamnya pengerasaan orang yang berpengetahuan. Kalau saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya meminumnya dengan benar, aku tidak akan pernah menyembuhkannya dan aku tidak memberikannya untuk hidupku. Dan mengamputasinya seorang putra Trina, panggilan memperlihatkannya dan perintah yang lebih tinggi membuat mereka jelas bagi mereka. Al-Qurtubi berkata, dan kumisnya menjadi bahan tertawaan masyarakat umum, dan dia memainkannya dengan menyodorkan dia dan uzurnya, dan mungkin mengusap wajahnya, sampai sebagian dari mereka meriwayatkan dengan mengusap wajahnya ke tangan dia dan berkata, Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang taubat dan jadikanlah aku orang yang suci. Dan sebagian dari mereka menceritakan bahwa anjing itu menjilati wajahnya sambil berkata, Tuhan memuliakanmu sebagaimana Tuhan memuliakanku. Episode ke-6 mengatakan pemilik kepadatan dalam deskripsi fasilitor yang mereka tangani pada zaman pra-Islam dan mereka memiliki periode cangkir yaitu makanan, perwakilan, penjaga, duduk, bernafas, mencuci, guru, asin, penyayang, dan anak. Untuk masing-masing dari mereka memiliki bagian yang diketahui dari pulau yang mereka selidiki daya tahan yaitu al-masih, samah, dan janji adalah kemajuan dan kembaran mereka adalah penting, dan pengamat memiliki tanda dan sembunyi-sembunyi adalah tempat mereka, dan pesaing adalah 5 dan itu adalah 1 tahun. Dan panjangnya 7 di peta dan mereka meletakkan di tangan keadilan Tuhan yang mengungkapkannya. Dan dia masuk ke tangannya dan dia keluar atas nama orang yang mendahuluinya. Maka barang siapa yang keluar memiliki cawan pengembangan diri, dia mengambil bagian yang bertanda itu, dan siapa yang keluar untuknya mendapat gelas, bukan kasusnya, dia tidak mengambil apa-apa dan dia didenda untuk semua taruhannya.
Al-ahkamu syar'iyah. Al-hakamu awalu hala ayata karimata dalatan ala tahrimi humri dhahaba ba'du ulma'i ila anna hadhihi ayah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir dalatan ala tahrimi khamri li'anna Allah ta'ala dzikara fiha qawlahu qul fiha isma kabira wa qad haramallahu ismi yaqulihi innama harrama rabbi fawahishi ma dhahri minha wa ma batani wa ismi ayata wa hadza ikhtiyari qadhi abi yu'li dhahaba jumhuri ulama'i ila anna hadhihi ayati taqtadi damma khamri duna tahrimiha bidalili an ba'da sahabati syarrabu al-khamra ba'da nuzuliha kama marra fi asbabin nuzul walau fahimu at-tahrima lamma syarrabaha ahadam minhum wa hadhihi ayata mansuhatan bi ayati maidati wa hadza qauli mujahidi wa qatadatan wa muqatilu. Hanya penguasa yang sah. Hukum pertama, apakah ayat yang mulia menunjukkan larangan khamr? Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini mereka bertanya tentang menggali dan berkhamr dan berjudi, menunjukkan larangan khamr karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya, firman-Nya dikatakan di dalamnya adalah rasa sakit yang hebat, dan Allah telah melarang rasa sakit yang mengatakan. Ayat ini adalah pilihan Hakim Abi Ya'la. Mayoritas ulama pendapat bahwa ayat ini mengharuskan kecaman terhadap alkohol tanpa melarangnya, dengan bukti bahwa beberapa sahabat meminum anggur merah setelah diturunkan, sebagaimana disebutkan dalam alasan turunnya wahyu. Jika mereka ingin melunakkan larangan, tidak satupun dari mereka akan meminumnya. Ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qurtubi fi hadhil ayah dzamil khamar. Al-Qurtubi menyatakan ayat ini mencela keberadaan khamar. Fa amma tahrimu fa yu'lamu bi ayatin ukhra hiya ayatul Maidah. Maka adapun larangannya dapat diketahui di ayat yang lain, yaitu surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah pekerjaan syaitan. Wa ala hadza aktsarul mufassirin, dan ini adalah pendapat banyak ahli tafsir. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Ma hiyal khamru wa hal hiya itsmu likulli muskir. Apa yang dimaksud dengan khamar, dan apakah setiap yang memabukkan disebut dengan khamar? Ikhtilaful ulama fi ta'rifil khamri mahi. Terdapat perbedaan ulama dalam mendefinisikan khamar. Faqala Abu Hanifah, maka berkata Abu Hanifah, al-khamru syarabul muskiru min asiril inabi faqat. Khamar itu adalah minuman yang memabukkan yang dari saripati anggur saja. Wa amal muskiri min ghairihi kasyarabi minat tamari aw awisyairi fala yusamma khamron. Maka dan adapun minuman yang memabukkan dari selainnya seperti minuman dari kurma ataupun gandum, maka tidak bisa disebut sebagai khamar. Bal yusamma nabidha, tetapi disebut sebagai nabidha. Wa hadza madhhabul kufiyyin wan nah'i
wa Nakhai wa Thawri wa Ibni Abi Laila. Dan ini adalah pendapat dari kaum Kufi dan Nakhai dan Thawri dan Ibnu Abi Laila. Wa dhahabal jumhur, dan pendapat dari mayoritas Malik wa Syafi'i wa Ahmad, yaitu Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, ila annal khamru ithmun likulli syarabin muskir. Terhadap definisi yang disebut sebagai khamr, yaitu segala sesuatu yang memabukkan, sawa'an kana min ausiril inabi awit tamari awis syairi awi ghairihi, meskipun itu adalah minuman dari saripati anggur ataupun kurma ataupun gandum atau selainnya. Wa huwa madhabu jumhuril muhadditsina wa ahli Hijaz. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ahli hadis dan ahli Hijaz. Hujjatul Kufiyyin wa Abi Hanifah, pendapat kaum Kufi dan Abu Hanifah. Ahtajul Kufiyyuna wa Abu Hanifah bi annal ambadata la tusamma khamra. Para kaum Kufi dan Abu Hanifah berpendapat bahwasannya ambadat tidak bisa dinamakan dengan khamar, wala yusamma khamron illa syai'il mustadda an asilil inabi bil lughah was sunnah. Dan juga tidak disebut sebagai khamar melainkan yang dibuat dari perasan anggur adalah dari segi kebahasaan dan juga sunnah. Amma lughah, adapun dari segi bahasa, faqulu Abil Aswad Ad-Duwali wa huwa hujjatun fil lughah, maka berkata Abul Aswad Ad-Duwali, dan dia berpendapat dari segi bahasa. Ja'il khamra tashrabuhal ghawah fa innani ra'aitu akhaha mughanniyan bimakaniha fa illam takunhu aw yakunha fa innahu akhuha wadatu ummuhu bilabaniha. Biarkanlah khamar itu diminum oleh orang-orang yang sesat. Sesungguhnya aku tahu saudaranya itu menyanyi di tempatnya. Jika khamar itu tidak dapat membentuk dia atau dia tidak dapat membentuk khamar, maka dia tetap saudaranya yang dibesarkan oleh ibunya dengan air susunya. Wa amma sunnah, dan adapun dari segi sunnah, fama rawa an Abi Sa'id al-Khudari qala, maka diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudari berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam binishwan faqala lahu, telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nishwan, maka Rasul berkata kepadanya, asyarabata khamran, apakah kamu minum khamar? Qala, dia berkata, ma syarabatuha mundu harramahallahu wa rasuluh, aku tidak meminumnya sejak Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Qala, Rasul berkata lagi, famadza syarabta, maka apa yang kamu minum? Qala al-khaliqaini, dua campuran. Qala faharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliqaini, maka Rasul berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan dua campuran tersebut. Fanafa syurab ithmul khamru anil khaliqaini yahduratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yankirahu alaihi. Maka minuman tersebut ditolak dinamain khamar dari dua campuran yang telah dibawakan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengingkarinya. Hujjatul jumhur, pendapat mayoritas. Wastadalul hijaziyuna wa jumhurul fuqaha'i ala anna kulla muskiri khamra bima yali. Ulama-ulama Hijaz dan mayoritas ahli fikih telah menyimpulkan bahwasannya segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar dengan ketentuan. Awalan, yang pertama, hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar.
kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Sanian, yang kedua, hadis Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Al-khamru min hataini syajarataini wa asyara ilal karama wan nakhlah. Khamar itu dari dua campuran Sanian, hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah. Al-khamru min hataini syajarataini wa asyara ilal qurmatin wan nakhla. Khamar dari dua pohon ini, kemudian beliau memberi isyarat pada pohon anggur dan kurma. Salisan, yang ketiga, hadisun Anas, hadis Anas. Haramtul khamru hina haram. Hurimat khamar hinal hurimat wa ma yutakhid min khamril a'nabi illa qalil wa amah khamran al-busru wat tamar. Diharamkannya khamar. Aku mengharamkan khamar semenjak diharamkan, dan tiadalah anggur dibuat khamar melainkan sedikit, sedang kebanyakan khamar kami adalah dibuat dari buah kurma segar dan buah kurma kering. Robi'an, yang keempat, haditsun Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar. Nazala tahrimul khamru yauma nazala wa hiya min khamsah. Diharamkannya khamar pada hari diturunkannya, sedangkan khamar itu terbuat dari 5 bahan. Minal inabi wat tamari wal intah wasyair wadharah wal khamru ma khamarul aql, yaitu dari anggur, kurma, gandum, syair, dan jagung, dan khamar itu ialah apa yang bisa menutupi akal. Khamisan, yang kelima, hadisun Ummu Salamah, hadis Ummu Salamah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan. Wastadalu lima dhahibahum ala anna al-muskira yusamma khamran bil lughati aidan wa huwa anna al-khamru summiyat khamra. Mereka juga menyimpulkan bahwa setiap yang memabukkan juga disebut sebagai khamar. Dan ditinjau dari sisi bahasa juga, khamar disebut khamar adalah karena ia berarti menutup. Sumiyat khamran limukhamaratiha lil akal. Disebut khamar dikarenakan dia menutup akal. Wa hadhil ambadatu takhamirul aqla ayu tastarahu wa tughibahu falidzalika tusamma khamra. Sedangkan Nabi juga berakibat menutup akal, maka ia pun disebut sebagai khamar. Wal khamru huwa sukaru min ayyi syurabin kana. Jadi khamar adalah minuman yang memabukkan. Li'anna sukara yughti al-aql. Dikarenakan orang yang mabuk itu menutup akalnya. Wa yamna'u min wusuli nurihi ilal a'dha, dan mencegah dari sampainya cahayanya kepada anggota-anggota tubuh. Qala al-Fakhrur Razi. Fakhrur Razi berkata, "Fahadzal ishtiqaqatu min
min aqwad dalail ala an musammal khamra huwal muskir. Pendekatan dari sisi bahasa ini merupakan dasar yang paling kuat bahwa yang disebut khamar adalah yang memabukkan. Fakaifa idza andaqatil ahaditsul katsira ilaih. Lebih-lebih lagi dengan dikuatkannya dengan beberapa hadis. La yuqal inna hadza la yuqal. Tidak dikatakan inna hadza isbatul lughah bil qiyas wa huwa ghairu jaiz. Sesungguhnya tidak dikatakan bahwa ini ditetapkan dari segi bahwasannya ini ditetapkan dari bahasa dengan kias, dan yang demikian itu tidak mengganti kedudukan. Li'anna naqul, karena hal itu tidak boleh. Laisa hadza itsbatal lughati bil qiyas bal huwa ta'inul musamma biwasitatun hadhil istiqaqat. Karena hal ini tidak boleh, ini hanya menentukan sebutan dengan jalan pendekatan secara bahasa. At-tarjih, kesimpulan. Wa nahnu idza ta'malna adillatal fariqaini. Dan kita apabila dihadapkan dua dalil yang berbeda, ma dzukira minha wa ma lam yuzkar, baik yang disebutkan dan tidak disebutkan, turja'u indana qaulul jumhur wa ahlul hijar, maka lebih kuat bagi kami perkataan dari mayoritas dan ulama Hijaz. Fal khamru haram, dan maka khamr itu haram. Wa kullu muskirin khamrun kama qala Umar radhiyallahu anhu, dan segala yang memabukkan itu adalah haram. Dan segala yang memabukkan adalah khamar sebagaimana yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Wa dzalika li anna as-sahabata lamma sami'u tahrimul khamri fahimu minhu tahrimal ambadah. Dan yang demikian itu dikarenakan para sahabat belum pernah mendengar pengharaman khamar, maka ketika mereka mengetahuinya, ketika para sahabat mendengar diharamkannya khamar, mereka dengan spontan memahami bahwa nabit adalah sejenisnya. Wa hum kanu a'rafan nasi bulughatal araba wa muradash syari'. Dan mereka sesungguhnya lebih mengetahui daripada bahasa Arab daripada masyarakat yang lainnya. Wa qad sabatu bis sunnatil mutahharatu tahrimu kullu muskirin mafattarin. Dan sungguh telah ditetapkan di sunnah yang suci diharamkan segala yang memabukkan dan melemahkan. Wasabita an Anasin annahu kana saqiyal qaumi fi manzili Abi Talha hina hurrimatil khamr. Juga dari riwayat dari Anas yang menerangkan bahwa ia adalah pemberi minuman orang-orang yang berada di rumah Abi Talha saat khamr diharamkan. Wa ma kana khamruhum yawma idzin illa al-fadih. Sedangkan khamar mereka pada waktu itu tiada lain melainkan fadih. Fahina sami'u tahrimul khamri ahraqu syaraba wa kasarul awani.
wa ma kana fadih illa min naqi'il basar. Maka tatkala mereka mendengar diharamkannya khamar, mereka spontan menumpahkan minuman-minuman mereka tersebut dan memecahkan guci-gucinya. Sementara fadih adalah minuman dari perasan kurma segar. Fama dhahaba ilaihil jumhur wa sahihul mu'awwal alaih. Maka pendapat yang demikian itu oleh para mayoritas itu adalah sahih. La siyama wa annal mutaakhirina minal ahnafi aftau biqauli Muhammadin fi sairil ashrabahu wa huwal haqqul ladzi la mahidan an. Qala al-alamatul alusi, berkata Alamah al-alusi, wa indi anal haqqal ladzi la yanbaghi al-'adula anhu. Menurutku yang benar yang tidak boleh lagi beralih daripadanya. Anna syarabal mutakhadha mimma adal anabi kaifa kana. Yaitu minuman yang dibuat selain dari anggur. Wa bi ayyi ismu sumya. Dengan nama apapun. Matakana bihaitsu yuskiru haram. Kalau memang memabukkan adalah haram. Wa qaliluhu kakatsiruhu. Entah itu sedikit maupun banyak. Wa yuhaddu syaribahu. Dan mendapatkan had bagi yang meminumnya. Wa yaqa talaqahu wa najasata ghalidahu. Jatuhlah talaknya sedang najisnya adalah mughaladhah. Al-hukmu tsalits, hukum yang ketiga, ma hiya anwa'ul maisiril muharram. Apa saja macam-macam judi yang diharamkan? Ittafaqul ulama ala tahrimu darubal qimar. Para ulama sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi berdasar permainan judi. Wa annaha minal maisiril muharrimi liqaulihi ta'ala. Dan mereka mengharamkan judi dikarenakan firman Allah Ta'ala. Qala fihi ma itsmun kabir. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Fakullu la'bin yakunu fihi ribhun la fariqin wa khasaratin li akhar huwa minal maisiril muharram. Maka setiap permainan yang bisa menjadikan salah satu pihak menang dan pihak yang lain kalah, maka itu termasuk judi yang diharamkan. Sawa'an kana la'abu bin narodi awish syatranj aw ghairihima. Baik itu menggunakan dadu, catur ataupun selain keduanya. Wa yadkhulu fihi fi zamanina mithlu alya nasib. Dan masuk juga pada zaman kita seperti baca nasib, lotre, sawa minhu makana biqasadil khair. Meskipun itu bertujuan baik, al-yanasibul khairi, adu nasib yang baik. Au biqasadir rabhil mujarrada faqulluhu rabhun khabithun wa inna Allah ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Atau seperti dana sosial yang semata-mata mencari keuntungan. Semuanya termasuk keuntungan yang tidak baik
dan bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang bagus, ia tidak menerima melainkan yang bagus. Qala sahibul kasyaf, berkata pengarang kitab Kasyaf, wa fi hukmil maisiru anwa'ul qimar minal minan narod da wasyataranj wa ghairahuma. Termasuk perjudian segala macam permainan seperti dadu, catur, dan sebagainya. Wa'an Nabi SAW dan Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wahatainil la'ibatainil mash'umataini fa innahuma mimma yasiril ajam. Berhati-hatilah kalian terhadap dua permainan yang tercela, karena sesungguhnya keduanya termasuk judinya orang asing. Wa'an Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Ali radhiyallahu anhu, Inna naroda wasyataranja minal maisir, sesungguhnya dadu dan catur termasuk dari judi. Wa'an Ibnu Sirin, dan berkata Ibnu Sirin, kullu syai'in fihi khatarun fahuwa minal maisir. Segala sesuatu yang mengandung bahaya, maka itu adalah judi. Wa qala sahibu Ruhil Ma'ani, dan berkata pengarang kitab Ruhil Ma'ani, wa fi hukmil maisiri jami'un anwa'ul qimar minan nardi wasyataranj wa ghairahuma hatta adkhulu fihi la'ibus sabayan bil jauzi wal ka'ab wal qara'ati fi ghairil qismah wa jami'u anwa'ul mukhatarati warrohan. Tergolong maisir, tergolong judi, segala macam permainan judi seperti dadu, catur, dan lain-lainnya, sehingga mereka menggolongkan permainan anak-anak seperti permainan buah pala dan sebagainya. Amman naroda fa muharramu bil atfaqi liqaulihi alaihi salam. Adapun permainan dadu telah menjadi ijma atas haramnya karena Rasulullah SAW bersabda, "Man la'iba bin narad faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang bermain dadu maka sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa amma syataranj, dan adapun permainan catur, faqad abahatul imam Syafi'i bi syuruti dzikrahal imami Fakhrur Razi haitsu qala, dan sungguh Imam Syafi'i membolehkan permainan dengan syarat-syarat, dengan mengingat syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi ketika berkata, waqala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan berkata Syafi'i radhiyallahu anhu, idza khala syataranju 'anir rihan, apabila permainan catur tanpa pertaruhan, walisanu 'anit tughyan, dan ucapan dan bualan tanpa melampaui batas, wassalat yakni nisyan, dan tidak melupakan salat, lam yakun haraman, maka tidak haram, wa huwa khariju 'anil maisir, dan itu bukan termasuk judi, li'anal maisiri ma yujabu daf'ul mal, dikarenakan yang namanya judi itu menghilangkan harta. Au akhadha mal, atau mengambil harta, wa hadza laisa kadzalik, dan permainan catur ini bukan seperti itu. Fala yakuna qimaran wala maisiran, maka bukan termasuk judi dan bukan pula maisir. Wa amma sabaqu fil khayli wad dawab, dan adapun balap kuda
warramyu bin nasal wassahamu faqad rakhsun fihi bi syuruti ta'rifu min kitabil fiqhi wa laysa huna mahillun tafsiluha wallahu ta'ala a'lam. Hewan-hewan yang lain dan lomba memanah, hal tersebut mendapat keringanan dengan ketentuan yang bisa dibaca dalam kitab-kitab fikih dan tidak tepat jika diulas secara terperinci di sini. Wallahu a'lam. Khatamatul bahth. Hikmah tasyri'. Haramallahu al-khamru wal maisir. Allah telah mengharamkan khamar dan judi. Lama fihi ma minal adraril fadihah wal mafasidul katsirah. Dikarenakan dalam keduanya terdapat bahaya yang besar dan kerusakan yang banyak. Wal athamul lati tatawalladu min hataini radilataini sawa'an fin nafsi abil badani abil aqli abil mali. Dan dosa yang besar yang diakibatkan dari dua hal tersebut, baik berdampak pada nafas, jiwa, awil badan atau badan, awil akal atau akal, awil mal atau harta. Famin mudharil khamr, dan dari bahayanya khamr, annahu yadhabul aqla hatta yahdi syarabu kal majnun. Sesungguhnya khamr bisa menghilangkan akal sehingga orang yang meminumnya seperti orang gila. Wa yafqudul insan sihata wa yukharribu alaihi hijarahul hadmi, dan menghilangkan kesehatan manusia dan menghancurkan alat pencernaan. Wa yuhadditsu tahabata fil khalqi, dan bisa menyebabkan infeksi pada tenggorokan. Wa taqrihatu fil dati wal am'a, dan kerusakan pada usus. Wa tamaddudan fil kabdi, dan radang hati. Wa yu'iqu dawrat tadam, dan menghambat peredaran darah. Wa qad yuqifuha fayamutu sakiru faja'atan, dan bisa menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Faja'atan. Wa qad asbata at-tabb al-hadith darar al-khamratil fadihi fil jismi wal aqli hatta qala ba'du atba'il mania. Dan sungguh para dokter telah menetapkan bahayanya dari khamar yang banyak pada tubuh dan akal, sehingga berkata sebagian dari para dokter, aqfulu linisful hanati admana lakum al-istighna an nisful mustasyat wal baymaru sanata mustashfal amradil aqliyah was-sujun. Aqfulu setelah disampaikan kepadaku sebagian penghuni dari rumah sakit dan rumah sakit jiwa adalah orang yang meminum khamar dan penjara. Wa yukafil khamru syarran annaha umul khaba'ith kama waradu fil hadits syarif. Dan dicukupkan khamar dan cukupkan bahayanya khamar, sesungguhnya khamar adalah ibu dari dosa sebagaimana yang telah dicantumkan dalam hadis yang mulia. Wa ammal muradul maisir, dan adapun bahayanya dari judi, falaisati bi aqli minan mudharil khamar, maka tidak lebih kecil dari bahayanya khamar. Wa huwa yurasul adawata wal baghdha bainal la'ibin, karena maisir, judi bisa menyebabkan permusuhan dan rasa marah di antara para pemainnya. Wa yasuddu 'an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan bisa mencegah dari mengingat Allah dan dari shalah. Wa yafsudul mujtami'a bi ta'wiyadin nasi 'alal batalati wal kasal, dan menghancurkan tatanan sosial masyarakat
dengan menciptakan manusia yang terbiasa dengan pengangguran dan rasa malas. Bintidharir rubahi biduni kudda wala ta'ab, dengan menunggu keuntungan tanpa kerja keras dan tanpa rasa lelah. Wa yuhaddimul usra wa yukharribul buyut, dan menghancurkan keluarga dan menghancurkan rumah. Faka min usrati tasyaraddat wa tahattamat waftaqarrat ba'da an kana ta'isha baina ahdani sarwa wal ghina bisababi maqami ratu arbabaha. Maka sudah berapa banyak keluarga yang hancur dan bercerai-berai setelah kehidupannya yang bahagia dikarenakan oleh permainan ini. Fakana fi dzalika damara walihalaka litilkal usrol mangkubati kama intahal amru bil katsiri min la'ibina illa qatali anfusihim bil antahar awir ridha bi'ishati dzalli wal mahanah. Perjudian seringkali mengakibatkan hal yang sangat menyedihkan. Pelakunya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau rela hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Wala tazalul ayyam tadharu min madaril khamri wal maisir ma lam yakun ma'rufan min qabl. Dan kian hari semakin jelas terlihat bahwa bagaimana besarnya bahaya khamar dan judi yang selama ini belum diketahui banyak orang. Fayatajali lana shadaqa wa saful kitabul karim. Dengan demikian menjadi jelaslah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innama yuridu syaitan ayyuqa'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Masihkah kalian tidak ingin menghentikannya? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.